pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa di dalam segala kebaikan kasih Kristus Tuhan kita. Mari kita akan berdoa mengucap syukur. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau Tuhan hari-hari yang lalu ada hujan, ada cuaca yang mendung, tetapi kami tetap menikmati segala kebaikan Tuhan. Bahkan dengan berita-berita di mana pandemi masih begitu membuat kami khawatir, tetapi Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkurang di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah piring hati kami, kenyangkan kami agar kami menjadi sehat rohani dan jasmani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, seluruh keluarga besar SKBB, begitu juga para bapak ibu, kerabat dan saudara-saudaraku yang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini. Kita memasuki minggu kedua di bulan Februari, kalau dapat dikatakan demikian, di mana bayang-bayang virus corona dengan nama Omikron terus menghantui kita. Tetapi kita ingat firman Tuhan berkata bahwa kuasa di dalam diri anak-anak Tuhan lebih besar dari kuasa yang ada di dalam dunia ini. Amin. Itulah sebabnya kita tidak perlu menjadi khawatir, tetapi kita perlu menjaga sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, artinya pemerintah sudah banyak memberikan petunjuk, sudah banyak memberikan arahan. Pemerintah sudah demikian berusaha bekerja keras supaya rakyat Indonesia boleh terhindar, terlindungi dari virus apapun, terutama ya virus corona ini. Oleh sebab itu, sesuai juga dengan firman Tuhan, kita harus mengikuti apa yang pemerintah atur. Kita tidak boleh memberontak. Kita tidak boleh berkata, gak ada itu virus, itu cuma ditakut-takutin aja. Ya, tidak boleh katakan demikian. Tidak boleh bertingkah seperti itu. Karena itu salah ya. Ada banyak orang menjadi korban. Ada banyak orang bilang begini sama saya. Iya, zaman sekarang asal sakit ya, bahkan kalau meninggal di rumah sakit pasti dibilang karena COVID. Lalu lagi ada yang bilang sekarang, kalau kamu batuk pilek pasti dibilang Omikron. Enggak begitu ya. Semua kan ada hasil medisnya. Semua ada ciri-cirinya. Kalau kamu buang-buang air, nggak akan dibilang sakit batuk, ya. Pasti kamu akan dibilang, oh kamu sakit perut. Tetapi kalau kamu batuk, ya batuk dibilang penyakit batuk, nggak mungkin juga dibilang sakit perut. Semua ada ciri-cirinya, ya. Nah, sebab itu kita harus mentaati, memperhatikan apa yang menjadi peraturan pemerintah, karena itu pun adalah firman Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan
dari kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Sudah buka Alkitabnya? Kita akan baca bersama-sama. Matius 6 ayat 26 dan 27. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, kita stop dulu sampai sini. Tema firman Tuhan dalam bulan ini masih tetap sama, yaitu pemeliharaan Tuhan. Dan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Karena banyak orang yang pada akhir-akhir ini menjadi sakit karena khawatir. Bukan karena penyakit, bukan karena virus, tetapi karena khawatir menjadi sakit, ya. Dan firman Tuhan yang kita baca hari ini, Tuhan suruh kita belajar dari burung-burung yang berterbangan di udara, ya. Memang mungkin di tempat kita tinggal, di daerah kota memang seperti ini, ya. Jarang sekali kita masih bisa melihat burung-burung berterbangan, ya. Kecuali di satu tempat, misal seperti taman begitu, yang banyak burung-burungnya, atau di pinggir jalan raya di mana masih ada pohon-pohon besar, ada banyak burung berterbangan ketika pagi hari begitu, ya. Nah, saya ingat waktu masih saya kecil, masih kanak-kanak, saya tidak tinggal di Cengkareng, tapi saya tinggal di daerah Jalan Gajah Mada, dekat daerah Glodok sekarang begitu. Nah, itu setiap pagi kami akan melihat rombongan burung, ya. Rombongan burung itu terbang entah kemana begitu. Jadi di langit itu, ya, jadi seperti barisan hitam begitu burungnya warna hitam. Entah itu burung apa, ada yang bilang itu sejenis burung walet, ya. Terbang entah kemana kami tidak tahu begitu. Nanti kalau sore, mulai jam 4 sore mereka akan balik lagi. Kemana mereka? Mereka tinggal di atap rumah Gedung Arsip Nasional, ya. Sampai sekarang gedung itu masih ada di Jalan Gajah Mada. Rumah saya mungkin mungkin sekitar 1 kilometer dari tempat itu begitu. Nah, burung itu pagi-pagi terbang kemana? Mereka mencari makan. Mereka bukan pergi ke sawah di mana mereka menanam begitu. Enggak, ya. Mereka terbang mencari makan. Nanti sore mereka balik lagi. Begitu teraturnya. Dan rame-rame rombongan mereka balik lagi. Sampai saat ini burung itu mungkin bukan burung yang sama, ya, tapi terus berkembang biak, masih ada, ya, di atap Gedung Arsip Nasional itu. Tapi saya nggak tahu lagi apakah orang masih bisa lihat pagi-pagi mereka keluar, lalu sore mereka akan balik. Harusnya sih begitu, ya. Nah, membaca ayat ini saya jadi ingat dengan burung-burung itu. Nah, burung-burung itu tidak menabur, tidak menuai. Bagaimana bisa mengumpulkan bekal dalam lumbung, ya? Mereka nggak punya lumbung, mereka nggak punya tempat penyimpanan makanan, stok makanan begitu, ya. Tapi bagaimana mereka bisa makan? Bagaimana mereka bisa hidup, ya? Karena ada Allah Bapa di sorga yang memelihara. Dan kalau kita baca ayat ini bilang begini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, perhatikan baik-baik. Namun diberi makan oleh siapa? Bapa-Mu, ya. Waktu kamu baca ayat ini, waktu saya baca ayat ini, Bapa-Mu artinya menunjuk kepada siapa? Kepada saya,
kepada kamu, bapakmu, kepada bapak saya, kepada bapak kamu dengan huruf besar. Itu berbicara Tuhan kita. Ya. Kalau burung saja Tuhan beri makan, masa kita tidak diberi makan? Ya. Bahkan dengan tegas lagi ayat ini berkata, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita lebih spesial dari burung-burung itu. Ya. Kita tuh lebih istimewa, diciptakan lebih istimewa, lebih diperhatikan lagi oleh Tuhan. Apakah dengan demikian berarti kamu tidak usah bekerja? Orang tidak usah bekerja? Saya nggak usah belajar, nggak usah sekolah, kan nanti kalau udah gede juga saya nggak perlu kerja. Nggak begitu. Manusia diberikan akal budi, tangan yang bisa mengerjakan segala sesuatu. Ya, ada banyak hal yang bisa dikerjakan oleh tangan. Kaki kamu bisa melangkah ke tempat-tempat yang baik. Tangan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bahkan ada orang cacat yang tidak punya tangan, tetap dia masih bisa bekerja dengan kedua kakinya. Begitu luar biasa Tuhan menciptakan manusia. Ya, ada orang yang tunarungu, ya, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa berbicara, tetapi dia bisa melukis dengan luar biasa. Ya, dia bisa memainkan musik bahkan. Wah, itu sangat luar biasa sekali. Ada orang buta, tapi dia bisa memainkan musik. Mungkin kamu pernah mendengar seorang penyanyi lagu rohani yang luar biasa, Fendi Ko, ya. Wah, itu bagus sekali suaranya. Dia buta. Nah, anak-anakku yang Tuhan kasihi, kita tuh lebih istimewa dari burung-burung itu. Lalu apa sih maksud daripada ayat ini? Kita baca ya, ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Oh, maksud Tuhan rupanya kita disuruh belajar dari burung-burung supaya apa? Kita jangan khawatir. Ya, orang cacat, orang gak punya tangan, ada yang tidak punya kaki juga. Tapi Tuhan juga berikan keterampilan yang luar biasa. Dia tetap bisa dapat bekerja, mengerjakan sesuatu. Ya. Apalagi kamu yang tidak cacat secara tubuh, kita tidak boleh menjadi cacat rohani. Artinya apa? Kita menjadi orang yang malas, orang yang putus asa, orang yang tidak mau mengembangkan ya talenta-talenta keterampilan yang Tuhan berikan. Mari anak-anakku, kalian harus punya satu tekad hidup dengan giat, hidup dengan sungguh-sungguh, ya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan katakan engkau tidak perlu hidup khawatir, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menambah umurnya dengan kekhawatirannya. Pendek umurnya iya. Jangan khawatir, tapi pergunakan semua talenta yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Mungkin kau khawatir, ada orang bilang begini, ya, ada anak yang saya ingat, saya punya murid yang kalau mau ulangan tuh nangis. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Nggak, takut nggak bisa. Khawatir katanya. Ya, saya bilang, loh, kamu sudah belajar belum? Sudah. Sudah berdoa belum? Sudah. Loh, kenapa kalau gitu masih takut? Kamu nggak percaya bahwa Tuhan mendengar doa kamu? Bahwa Tuhan memberkati kamu? Kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh, lalu kamu mengerjakan setiap soal dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan menolong dan memberkati. Meskipun mungkin kamu gak dapat nilai 100, tapi Tuhan pasti menolong dan memberkati kamu. Karena tangan orang yang rajin, Tuhan katakan, Tuhan berkati. Ya, anak-anakku, seluruh kerabat dan sahabatku, Bapak Ibu,
Mari di tengah-tengah pandemi ini, kekhawatiran itu bertambah-tambah. Kemarin saya membaca satu artikel, hasil penelitian selama 2 tahun pandemi ini di negara Jepang. Orang yang meninggal karena bunuh diri 3 kali lipat dibanding dengan orang yang meninggal karena COVID. Kenapa mereka bisa bunuh diri? Mereka khawatir. Mereka menjadi putus asa karena orang khawatir bisa menjadi putus asa. Ya, mereka pikir nggak ada harapan untuk hari esok. Kita bukanlah orang-orang yang sedemikian. Anak-anakku, kalian bukan anak-anak yang putus asa yang tidak punya hari depan. Bapak, ibu, kerabat dan sahabatku, rekan-rekan kerjaku, kita adalah orang-orang yang mempunyai pengharapan. Kenapa? Karena kita mempunyai Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Dialah ada pengharapan, ada hari esok. Kenapa bisa dikatakan demikian? Kenapa dengan berani saya katakan demikian? Sebab firman Tuhan berkata, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dibiarkan. Ya, berharap kepada Tuhan yang mana? Kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkata seperti itu. Engkau tidak akan pernah dibiarkan, saya juga tidak akan pernah dibiarkan, karena saya berharap kepada Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus bisa menjamin hal itu? Karena Dialah yang memberikan kehidupan kepada kita. Dia yang memberi nafas kepada kita. Dia pula yang dapat mengambilnya. Sebab itu bunuh diri adalah dosa. Karena hidup itu Tuhan yang berikan, hanya Tuhan yang berhak mengambilnya. Tidak boleh ada seseorang yang memutuskan untuk membuang hidupnya. Karena itu dosa. Ya, mari anak-anakku semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, jangan hidup dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran hanya akan membuat putus asa. Karena kita mempunyai Tuhan yang memberikan hidup dan Dia memberikan pengharapan. Sesungguhnya ada hari esok katanya, ya, bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau serahkan khawatir kita kepadanya. Bapa dalam surga, inilah hatiku. Inilah hati setiap kami. Ada banyak kekhawatiran ya Tuhan. Khawatir pelajaran gak bisa mengikuti pelajaran. Khawatir gak bisa sekolah lagi karena tidak ada uang. Khawatir terkena penyakit, terkena virus. Khawatir karena tidak ada harapan akan hari esok. Ampuni kami. Kami berdosa karena hal ini. Karena sesungguhnya ada harapan akan hari esok kami. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang memiliki pengharapan kekal. Tuhan yang tidak pernah lupa memberikan pengharapan kepada setiap kami. Bapa, mari kami mau taruh kekhawatiran kami serahkan kepada Tuhan. Mari ya Tuhan, campur tangan-Mu menolong kami. Campur tangan-Mu, itulah yang menjadi kekuatan kami. Hamba ingin berdoa Tuhan bagi banyak anak, khususnya siswa-siswi SKBB. Tolong Tuhan, ada banyak kekhawatiran juga di dalam diri siswa-siswi. Mungkin mereka tidak dapat menceritakannya. Tetapi ya Bapa, Engkau kenal hati setiap anak. Mungkin mereka mendengar bagaimana orang tua mereka kesulitan di dalam hal ekonomi, di dalam pekerjaan. Dan diam-diam di hati mereka khawatir kalau mereka tidak dapat sekolah lagi. Khawatir apakah besok bisa makan dengan cukup. Mari ya Bapa, Engkau memberikan kekuatan yang baru kepada setiap anak setiap hari. Demikian juga untuk Bapak Ibu, hamba berdoa. Mari ya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang sekecil apapun, berkati ya Tuhan, seperti 5 roti dan 2 ikan, menjadi berlimpah-limpah mencukupi banyak orang. Seperti burung-burung di udara,
yang kata Tuhan tidak menabur, tidak menuai, tidak mempunyai lumbung, tetapi Engkau Bapakku, Bapa kami yang di sorga, Engkau yang memelihara. Terlebih lagi kami, mari ya Bapak, kalau ada orang tua Bapak Ibu yang tidak memiliki pekerjaan saat ini, Bapak, bukan berarti Engkau tidak memelihara mereka. Mari ya Tuhan, lebih dari apa yang dapat dipikirkan, lebih daripada apa yang dapat kami doakan, Tuhan berkati Tuhan. Jangan berkurang sedikit pun makanan yang harus mereka makan. Jangan biarkan ya Bapak, hamba berdoa rasa putus asa hamba cabut dalam nama Tuhan Yesus. Kami taruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Yang sedang sakit-sakit apapun juga Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu, berikan kesehatan, kesembuhan. Yang baru sembuh dari sakit Tuhan pulihkan, Tuhan segarkan, Tuhan kembalikan, Tuhan imun tubuh setiap mereka. Terima kasih ya Bapa. Cuaca yang tidak menentu, Tuhan juga tolong. Tuhan campur tangan, jangan lagi terjadi banjir ya Bapa. Tolong ya Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Bapa, untuk pandemi ini kami mau berdoa bersama-sama. Kami minta perlindungan khusus. Kalau ada di antara kami yang Tuhan izinkan untuk mengalami terpapar dengan COVID, kami percaya bukan berarti Tuhan tidak menjaga, tidak memelihara kami. Tetapi tangan Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Terlebih lagi ketika ada di antara kami yang terpapar dengan virus COVID. Mari ya Tuhan, cukupi apa yang menjadi asupan kami. Kebutuhan obat, kebutuhan vitamin, kebutuhan makan dan pakai setiap hari. Dan tolong kami supaya kami boleh hidup berpadan dengan apa yang Tuhan berikan. Kami tidak hidup berfoya-foya, baik dengan uang kami, baik dengan waktu kami, baik dengan apapun. Kami mau menghargai apa yang Tuhan berikan, supaya kami boleh hidup dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sekolah yang masih online untuk beberapa saat, kami minta Tuhan campur tangan. Kami minta Tuhan terus pulihkan, sehingga kami bisa masuk sekolah lagi. Seperti bulan lalu, kami begitu bersuka cita dan semangat bisa bertemu dengan teman-teman. Kami bisa belajar bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan melimpah-limpah, mencukupi, turun ke atas keluarga demi keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami meteraikan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Anak-anakku, para kerabat dan sahabatku, Bapak yang kasihi, ibu-ibu yang Tuhan kasihi juga, jangan khawatir, Tuhan memberkatimu. Sampai bertemu besok, Pak.